Halo sahabat purbakala, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya ya. Pernah gak sih kalian penasaran mengapa dinosaurus itu bertubuh sangat besar jika dibandingkan dengan hewan-hewan saat ini? Terutama dalam perbandingannya dengan spesies-spesies hewan yang hidup di daratan ya. Karena pada hewan akuatik yang khususnya hidup di lautan, hal ini menjadi pengecualian. Seperti misalnya paus biru dengan panjang tubuh 33 meter dengan berat 180 ton, membuat dinosaurus terbesar sekalipun terlihat lebih imut-imut. Namun kendati demikian, bagi hewan-hewan darat dari berbagai zaman, dinosaurus terlihat lebih superior dalam hal ukuran. Seperti misalnya sang dinosaurus terbesar yakni Argentinosaurus yang memiliki panjang 30-40 meter dengan berat 90 ton, setara dengan ukuran 15 ekor hewan darat terbesar saat ini yakni gajah Afrika. Lantas, mengapa sih dinosaurus tersebut bisa berukuran sangat besar? Sebenarnya persepsi dari kebanyakan orang saat ini mengenai dinosaurus sebagai hewan besar itu tidak sepenuhnya benar, namun juga tidak sepenuhnya salah ya. Memang benar ada sebagian dinosaurus yang berukuran besar, tapi mayoritas dari dinosaurus berukuran sama seperti hewan-hewan yang ada saat ini. Beratnya tak sampai 1 ton, bahkan tingginya tak sampai 2 meter. Namun karena penemuan dinosaurus besar selalu menjadi topik hangat di media massa, juga berbagai film lebih tertarik menampilkan dinosaurus yang besar, alhasil terbangun persepsi di masyarakat bahwa dinosaurus sudah pasti besar, yang padahal sangat sedikit di antaranya yang berukuran besar, dan sebagian besar hanya terbatas pada kelompok dinosaurus Theropoda dan juga Sauropoda. Nah, besarnya ukuran dinosaurus ini terjadi karena faktor adaptasi lingkungan. Gigantisme dinosaurus berawal saat periode Jurassik sekitar 200 juta sampai 145 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi saat itu jauh berbeda dengan kondisi bumi yang sekarang, di mana kandungan oksigen pada atmosfernya sekitar 25%, dan hal ini terpaut 4% lebih banyak daripada oksigen bumi saat ini. Selain itu, jumlah karbon dioksida juga 5 kali lebih banyak dibandingkan sekarang, yang membuat suhu bumi ketika itu naik menjadi 4 derajat Celcius lebih panas. Nah, tentu dengan suhu yang sesuai karena banyaknya karbon dioksida di udara yang diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis, membuat tumbuhan-tumbuhan berkembang menjadi lebih baik, lebih cepat, dan juga lebih besar. Jelas keadaan ini membuat dinosaurus herbivora tak sulit lagi untuk mendapatkan makanan. Tanpa membutuhkan banyak usaha untuk makan, ditambah oksigen yang melimpah, ukuran para pemakan tumbuhan ini pun perlahan mulai membesar, khususnya yang paling signifikan ialah kelompok Sauropoda atau dinosaurus yang memiliki ciri khusus berleher panjang. Dengan membesarnya ukuran memberikan banyak sekali keuntungan, seperti dapat menjangkau makanan yang lebih bervariasi dan juga lebih lambat kehilangan panas tubuh. Lalu bagaimana dengan dinosaurus karnivora? Nah, dinosaurus karnivora dapat menjadi besar karena adanya tekanan seleksi yang mengunggulkan hewan bertubuh raksasa, seperti terjadi pada kelompok Carnosauria, Tyrannosauria, dan Spinosauria. Dengan mangsa yang berukuran semakin besar, sebagai karnivora penyeimbang, maka terjadilah koeksistensi karena dengan mengikuti pertumbuhan mangsanya, maka hal itu akan semakin menguntungkan bagi sang pemburu. Dan layaknya sebagai rival abadi, pada setiap zaman dan spesies herbivora besar, selalu ada karnivora besar yang mengikutinya sebagai pemangsa. Sebagai contoh Diplodocus yang diburu oleh Allosaurus, maupun Ankylosaurus yang diburu oleh Giganotosaurus. Selain karena adaptasi lingkungan, ada hal lain yang menunjang pertumbuhan dan gigantisme para makhluk purba ini. Sebagaimana kita tahu, ada hukum yang mengekang makhluk hidup untuk lebih besar, karena tekanan gravitasi dan massa makhluk tersebut. Namun hebatnya, hasil evolusi para dinosaurus selama jutaan tahun membuat makhluk ini dapat beradaptasi dengan baik mengikuti besaran ukurannya. Seperti misalnya tulang-tulang mereka yang walaupun berukuran besar, namun berbobot cukup ringan. Karena ternyata susunan tulang dinosaurus memiliki rongga persis seperti susunan tulang Aves atau unggas yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jika dibandingkan dengan mamalia yang memiliki ukuran sama, maka bobot di antara kedua makhluk ini sangatlah berbeda. Kemudian melalui penelitian-penelitian pada rangka leher vertebrata dinosaurus, ditemukan indikasi
bahwa dinosaurus juga memiliki kantung udara atau sakus pneumaticus yang juga sama seperti unggas modern. Nah, diindikasi fungsi kantung udara ini selain untuk mengatur suhu tubuh, juga dapat meringankan bobot dinosaurus. Itulah sebabnya para dinosaurus ini dapat mencapai ukuran-ukuran raksasa, namun mereka tidak begitu terkendala dengan gravitasi. Karena dinosaurus berbobot cukup ringan jika dibandingkan massa tubuhnya jika dihitung menggunakan hukum square cube. Dan yang terakhir ialah faktor reproduksi dari dinosaurus. Nah, kita sebagai bagian dari mamalia menanggung beban kehamilan yang sangat berat, dan beban ini membatasi laju pertumbuhan dari mamalia tersebut. Induk dari mamalia akan membagi energi dan nutrisinya untuk janin yang dikandungnya selama masa kehamilan. Sedangkan pada dinosaurus hanya mengalami sedikit saja beban yang membatasi pertumbuhannya. Dinosaurus hanya mengeluarkan sedikit energi dan nutrisinya hanya pada masa ovulasi dan fertilisasi saja. Bayangkan, ukuran dinosaurus yang belasan kali lipat dari ukuran gajah, ternyata ukuran telurnya hanya sedikit lebih besar dari telur burung unta saja. Lalu selain itu, pada mamalia masih harus menanggung beban menyusui, yang lagi-lagi kelenjar susu mengambil nutrisi yang harusnya didapat penuh dari induknya. Dan hal ini tidak dilakukan oleh dinosaurus ya. Itulah sebabnya faktor reproduksi dinosaurus juga mendukungnya untuk terus tumbuh mencapai puncak ukuran fantastis. Gimana episode kita kali ini? Apakah menarik? Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan channel Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar ketika Mimin upload video terbaru, kalian adalah orang pertama yang akan menambah wawasan seputar purbakala. Oke, saya Mimin Chandramon pamit. See you, sahabat purbakala.